Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan kembali terjadi ini bukan satu kali dalam kurun waktu tahun 2013 ini. Bahkan bukan hanya lapas yang dibakar, dokumentasi dirusak, bahkan ada jatuh korban jiwa. Kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi di lembaga pemasyarakatan Palopo, Sulawesi Selatan. Kami juga akan membahas terkait dengan proses penuntasan terorisme oleh pemerintah yang mengundang sejumlah tokoh ulama untuk melakukan dialog dengan para napi teroris di Indonesia. Saya Andromeda Merkuri, inilah apa kabar Indonesia malam akhir pekan. Bagaimana program deradikalisasi yang digalakkan oleh pemerintah untuk menuntaskan tindak terorisme di Indonesia? Apakah sudah berbuah hasil atau sudah dianggap masyarakat ini sudah optimal sehingga paling tidak bisa meminimalisir tindakan terorisme di Indonesia? Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru yang kadang ada saja yang bermaksud untuk, bisa saya katakan, saya bahasakan juga untuk mengancam stabilitas keamanan di Indonesia. Kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber, bahkan kami kehadiran tokoh hormat, yakni tokoh ulama Jordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang sudah berada di Wisma Nusantara, dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Ansyad Mbai. Ada Ustadz Abdurrahman Ayub yang merupakan mantan jamaah Islamiyah, dan juga Ustadz Zainal Abidin yang akan menjadi penerjemah kami dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Hasan, Ustadz, Assalamualaikum. Pak Zainal, Pak Ansad. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan. Sudah bersama saya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pak Ansyad Mbai. Selamat malam Pak Ansyad. Selamat malam. Dan juga tokoh ulama besar dari Jordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh. Ustadz Abdurrahman Ayub yang merupakan mantan aktivis Jamaah Islamiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga penerjemah Zainal Abidin. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Saya mau ke Pak Ansyad dulu. Upaya pemerintah sudah bukan lagi menggunakan kekerasan untuk memberantas terorisme. Saat ini merangkul sejumlah tokoh ulama. Apakah cara ini sudah lama dilakukan oleh BNPT dan juga pemerintah? Iya, sebetulnya upaya seperti ini sudah sejak awal dilakukan. Cuma selama ini dalam pemberitaan itu yang menonjol tentang berita tentang penangkapan teroris dan lain sebagainya. Ya kalau itu saya kira kita sudah mendapat apresiasi internasional, kita sebagai model ya. Akan tapi nyatanya walaupun hari ini sudah 900 lebih teroris yang ditangkap, kemudian 600-an itu sudah di penjara, ternyata masih terus berlangsung ini aksi-aksi terorisme ini. Mengapa? Karena terorisme itu kan motifnya politik dan ideologi radikal mengatasnamakan agama. Okay. Nah yang sekarang ini khususnya mereka membajak nama Islam. Nah ini perlu digarisbawahi, membajak, mensalah tafsirkan dalil-dalil tentang Islam itu. Yang intinya di situ sebetulnya adalah mereka mencari dalil-dalil, penafsiran-penafsiran yang ekstrim, baik ayat maupun hadis, untuk membenarkan aksi kekerasan yang mereka lakukan. Dua intinya yaitu pengkafiran, mencap kafir sebagai musuh yang halal darahnya, halal dibunuh. Nah, kemudian penafsiran yang ekstrim tentang jihad. Ya mereka menafsirkan jihad itu hanya perang, membunuh orang. Selain itu bukan jihad. Baik Pak Ansyad, kita akan melihat dulu Pak Ansyad biografi dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi terlebih dahulu. Berikut kabarnya, pemirsa. Syekh Ali Hasan Al-Halabi lahir di Zarqa, Jordania pada 29 Jumadi At-Tsani 1380 Hijriah, tepatnya 29 Juni 1960. Profesi pakar ilmu agama Islam dan hadis. Judul buku yang pernah ia karyakan, yang pertama ilmu Ushulil Bida, yang kedua Dirasah Ilmiah fi Syahih Muslim, selanjutnya Ru'yatun Waqiyah fil Manaj Ad-Dahwijah. Bahkan ratusan buku sudah pernah ditulis oleh beliau. Kami juga telah mewawancarai sejumlah tokoh ulama Timur Tengah, dan berikut kutipan wawancara dengan salah satu tokoh ulama Jordania.
Ini adalah Syekh Naji Ibrahim, Syekh Hisam Al-Nazar, dan Syekh Ali Hasan Al-Kalabi. Mereka adalah 3 ulama asal Timur Tengah yang khusus didatangkan ke tanah air untuk bertemu dengan para narapidana terorisme di LP Nusa Kambangan, Cilacap. Pemerintah Indonesia mengundang mereka untuk meluruskan pemahaman mengenai jihad serta penafsiran ajaran agama Islam yang benar. Syekh Najib Ibrahim yang merupakan mantan tokoh jamaah Islamiyah dari Mesir menyebutkan makna jihad yang kini ia pahami. إن قتل مواطن من أجل ظلم سياسة دولتي هذا ظلم لهذا المواطن. Kalau kita menyerang atau membunuh seorang warga sipil, ini adalah merupakan suatu kezaliman. الجهاد ليس قتلا ولا ذبحا ولا تفجيرا. Jihad tidak semestinya dilakukan dengan membunuh, meledakkan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. الجهاد رحمة للعالمين. Jihad adalah rahmah bagi alam semesta. وليس للتفجير في بلاد المسلمين. Bukannya senjata itu bukan digunakan untuk meledakkan atau aksi-aksi kekerasan di dalam wilayah kaum muslimin yang damai. ليس لتفجير الفنادق والسائحين والشرطة. Bukan untuk meledakkan gedung-gedung seperti gedung hotel ataupun kantor-kantor polisi. Najih juga berpesan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar meninggalkan pikiran membunuh manusia, baik berbeda agama, apalagi sesama muslim. Dari Jakarta, Berman Sembiring, Arya Lesmana, TV One mengabarkan. Saya langsung ke Syekh Ali. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ini sudah berapa kali Anda datang ke Indonesia? هذه الزيارة لأي مرة؟ هذه الزيارة هي الزيارة الرابعة عشرة، وأول زيارة لي كانت سنة 1996. Ini kunjungan yang ke-14. Bagaimana reaksi Anda ketika sudah bertemu dengan para napi teroris di Indonesia? ماذا انطباعاتكم بعد لقاء مع هؤلاء المعتقلين؟ انطباعي أن أكثرهم عنده حب للإسلام. Mereka sebenarnya sangat mencintai agama Islam. وقد يكون عند بعضهم طيبة قلب. Ada yang baik hatinya. لكنهم لم يعرفوا الإسلام الصحيح. Tapi pemahaman mereka yang harus diluruskan. ولم يفقهوا أحكام الجهاد الصحيحة. Mereka belum memahami hukum jihad yang benar. لذلك أسلوب التحاور معهم سيكون إن شاء الله نافعا وناجحا. Maka jalan dialog ini insya Allah akan berguna. Oke, Syekh. Ulasan apa yang dibahas dengan para napi teroris ini yang Syekh anggap ini tidak sesuai dengan makna jihad yang sesungguhnya? ما هي أهم النقاط الذي ألقيتم أمامهم في شأن الجهاد؟ أنا كنت أسأل 3 أسئلة، وهي أسئلة مهمة لو تأملوها جيدا لاتضحت الصورة تماما. Ada 3 pertanyaan penting yang diajukan kepada mereka. السؤال الأول كنت أقول هل جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاتل أحدا في فترة العهد المكي؟ Pertanyaan pertama, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kekerasan ataupun jihad pada masa Mekah? والسؤال الثاني هل جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاتل أحدا في العهد المدني قبل الدعوة؟ Pertanyaan kedua, apakah sesudah hijrah ke Madinah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerang seseorang sebelum berdakwah kepada mereka? والسؤال الثالث في كلتا الفترتين المكية والمدنية هل غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ما لم يكن ثمة التحام وحرب مباشر؟ Yang ketiga, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 periode tersebut pernah melakukan aksi penipuan atau tipu muslihat dalam menyerang? فالأجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة تبين الموقف الشرعي من الجهاد الصحيح. Penjelasan atas 3 pertanyaan ini adalah jawaban yang pas dan benar yang membahas tentang masalah jihad. ففي الفترة المكية لم يكن ثمة جهاد ولا قتال. Pada masa Mekah tidak ada jihad dan perang. والسبب في ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا مستضعفين. Karena kondisi pada saat itu masih sangat lemah. ولم يكن عندهم القوة. Tidak ada kekuatan.
وواقع المسلمين اليوم حتى للأسف في كثير من دولهم أنهم مستضعفون. Pendapat beliau bahwa kondisi kaum muslimin saat ini juga sangat lemah. فكيف بأفراد من عامة المسلمين وضعفائهم؟ Karena itu terlebih lagi mereka warga sipil dan warga yang pendidikannya rendah dan ekonominya sangat lemah. هم لا شك أشد استضعافا. Tentu mereka lebih lemah lagi. وأما السؤال الثاني فنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاهد أحدا ولم يقاتل أحدا قبل الدعوة. Perlu ditambahkan dan ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjihad sebelum menyampaikan dakwah. بينما هؤلاء يفعلون ما يسمونه جهادا قبل أن يدعوا ودون أن يدعوا. Sementara kaum radikal umumnya melakukan aksi-aksi yang mereka namakan jihad tanpa didahului dengan dakwah secara damai. وهذا لا شك خلاف السنة وخلاف المنهج النبوي الصحيح في الجهاد وفقه الجهاد. Ini bertentangan dengan sunnah dan manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وأما السؤال الثالث فنقول لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الغدر قط في حياته إلا في حالة الجهاد الذي يلتحم فيه الطرفان المسلمون والكفار. Selama hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan tipu muslihat kecuali dalam perang, benar-benar perang. بينما يستخدم هؤلاء الناس طريقة الغدر لتكون أهم الطرق التي يفعلون فيها ما يسمونه بالجهاد. Sementara kaum radikal mengambil cara tipu muslihat itu menusuk dari belakang pada banyak dari aksi-aksi mereka. Baik, Syekh, mohon maaf saya akan bertanya lagi, bagaimana sebenarnya tanggapan para napi teroris ini ketika mendengar tanggapan dari Syekh? Apakah terjadi perdebatan antara idealisme yang berbeda ini? Ma huwa tajawub al-mu'taqalin, hal hasal hiwar atau jidal bainakum wa bainahum? الذي رأيناه أنهم ثلاثة أصناف. Mereka ada 3 kelompok. Oke. أقلهم المتكبر الذي لا يريد الحق ولا يتجاوب معه. Yang level paling rendah, mereka itulah yang paling arogan. وأكثرهم ممن رأينا أن عندهم تقبلا للحق واستجابة له. Tetapi mayoritasnya dapat menerima apa yang disampaikan oleh Syekh. والفئة الثالثة دون هذه ودون تلك أكثر من الأولى وأقل من الثانية، وهي فئة المتذبذب غير الواضح الذي كأنه يخاف ولا يبدي رأيا. Ada lagi kelompok yang ragu-ragu dan terlihat khawatir. Khawatir karena apa? لماذا يقلقون مثلا أو يخافون. لا شك ولا ريب أن الذي ليس عنده العلم الشرعي يبقى متعلقا بزعيمه ورئيسه فلا يأخذ موقفا لأنه دون أهلية اتخاذ الموقف. Karena dia tidak punya keahlian dan dia sangat bergantung kepada apa kata pimpinannya. Baik, Mas Zainal, Syekh Ali, kita masih memiliki sejumlah segmen untuk membahas ini. Sebenarnya bagaimana reaksi napi teroris ini? Apakah mereka ada reaksi penyesalan dan juga ingin berubah dengan pemahaman yang saat ini mereka anut? Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Napi, apakah ada kemauan untuk berubah dan juga penyesalan? Kaifa kana raddu fi'al al-mu'taqalin? Hal hum sayataghayyarun fi ra'yikum? أما التغير فلا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. Kalaupun ada perubahan, yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. ولكن شعرنا من الأكثرية كما قلت التجاوب وتقبل الحق. Tetapi kami dapat merasakan bahwa mayoritas mereka dapat menerima kebenaran. وكثير منهم ناقش وأعطى وجهة نظره ونحن رددنا عليه. Banyak dari mereka yang memberikan pendapat, berdiskusi, dan beliau telah memberikan jawaban-jawaban. حتى حصل ذلك في بعض المسائل أكثر من مرة أخذا وردا. Bahkan terjadi diskusi yang lumayan panjang dan alot. ومع ذلك كان الجواب الأخير لنا والحمد لله. Tetapi kebanyakannya alhamdulillah beliau yang kesimpulannya diterima. ولم يرد ولم يتكلم بعدها بأي كلمة. Dan ketika kesimpulan itu dikemukakan, maka mereka umumnya terdiam. ولكن يعني مجرد جلسة ساعتين أو 3 ساعات مع واحد أو مع مجموعة لا تكفي، لابد من المواصلة ولا بد من الاستمرار يعني بين فترة وأخرى.
Beliau mengatakan bahwa pertemuan selama 2-3 jam itu pasti tidak cukup dan diperlukan pertemuan-pertemuan yang lebih ke depan. Baik, Syekh Ali, saya mau beralih ke Pak Ansyad terkait dengan mengapa mendatangkan tokoh ulama dari Timur Tengah. Apakah kompetensi tokoh ulama di Indonesia selama ini sudah pernah dilakukan dengan para napi teroris ini, Pak Ansyad? Mengapa kita mendatangkan ulama dari Timur Tengah? Sebetulnya begini, bukan berarti bahwa ulama kita ini tidak mampu mengatasi, tidak mampu memberikan pencerahan tentang pemahaman yang benar tentang dalil-dalil keagamaan yang mereka pakai untuk melegalisir kekerasan itu. Tapi masalahnya seperti tadi, pengalaman kita sudah belasan tahun ini, seperti tadi kemukakan oleh Syekh Ali Hasan Halabi tadi, ternyata di antara mereka ini menurut beliau ada 3 kelompok. Satu kelompok yang umumnya itu kelompok yang arogan. Arogan itu merasa bahwa pemahaman dia itu paling benar, tidak mau menerima orang lain. Apalagi bahkan di masyarakat kita, khususnya dari kelompok radikal, sudah ada yang berani itu mentogutkan ulama kita. Nah ini kan arogansi. Nah mereka ini sok Arab, bahasa Arab, referensinya selalu katanya ulama dari Arab. Memang di Arab juga ada itu ulama yang radikal. Justru itulah kita datangkan narasumber yang sangat kredibel dari Saudi Arabia. Seperti beliau ini adalah ahli hadis dan beliau ini sudah pernah, kalau tidak salah, di penjara puluhan tahun karena melawan radikalisme. Tetapi sekarang justru pemerintah berbalik membenarkan beliau dan beliau diakui seluruh dunia. Ke negara-negara barat sampai ke Amerika sudah puluhan kali beliau diundang untuk berbicara kepada kelompok-kelompok radikal di sana. Optimis pemerintah akan menghasilkan paling tidak perubahan pemahaman yang saat ini dianggap oleh para terorisme. Dan kita harapkan beliau datang itu bukan sendiri, ini sebetulnya merupakan kesepakatan kita dengan berbagai ormas-ormas keagamaan, khususnya ormas Islam, seperti halnya LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, yang dikoordinir oleh Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah itu sebelumnya kita rencanakan, kita bahas bersama beliau-beliau itu bahwa kita butuh mendatangkan narasumber-narasumber yang mungkin justru para radikal sendiri menginginkan. Baik. Seperti beliau ini disebut-sebut oleh mereka-mereka sendiri yang Nusa Kambangan untuk bertemu. Ya kita datangkan. Kebetulan dari Mesir ada juga tokoh mantan pendiri JI di sana, itu dokter Syekh juga, dokter Naji Ibrahim. Beliau itu 25 tahun di penjara karena radikalisme. 25 tahun di penjara itu beliau merenung, menemukan bahwa pemahaman itu keliru. Beliau tinggalkan, justru sekarang berkampanye ke seluruh dunia untuk meluruskan pemahaman-pemahaman keliru ini dari kelompok-kelompok radikal ini. Napi teroris menerima dan terbuka untuk menerima pemahaman yang mereka anggap keliru dan mau berubah seperti itu, Pak Ansyad. Saya mau ke Pak Ayub dulu terkait dengan mantan aktivis Jamaah Islamiyah di beberapa negara, Afghanistan, Australia, termasuk juga Indonesia. Anda bisa cerita pengalaman Anda mengapa Anda akhirnya bisa berubah dan kalau saya katakan insaf ini Ustaz Ayub ke pemahaman yang sesungguhnya. Ya, yang pertama itu semua atas izin Allah, qadarullah masyafa'ala. Tentunya saya bersyukur atas hidayah Allah kembali kepada sunnah. Ya, perubahannya itu ketika saya di Australia 98 maaf. Ketika ditugaskan oleh pimpinan Jamaah Islamiyah untuk mengatur Jamaah Islamiyah di Australia selama 5 tahun. Tetapi karena di sana alhamdulillah, karena salah satu dakwah yang ditempuh oleh Jamaah Islamiyah dan juga gerakan-gerakan yang lain, yaitu menggunakan media-media internet dan seterusnya. Nah, ketika saya dialog dengan ulama-ulama di Madinah, di ulama Mekah, dan juga sebagian daripada ulama-ulama dari Jordan, di situ saya mendapat pencerahan bahwa yang saya tempuh ini ternyata salah. Dalam Islam disebut kelompok Khawarij, yang mudah mengkafirkan orang yang berseberangan dengan pendapatnya. Apa yang telah Anda lakukan dengan pola pikir dan pemahaman yang Anda anggap salah itu?
Ya tentunya setelah dialog yang panjang bukan mudah juga untuk melepaskan paham yang dari 82 saya yakini, dan saya buktikan keyakinan itu dengan aktif di berbagai tempat dan mengajak anak-anak muda. Tentunya tidak mudah untuk melepasnya dan sempat sakit dulu lah ya. Nah namun karena keinginan saya untuk mencari kebenaran, dan saya paling pantang kalau dibilang bid'ah sesat. Oke. Nah, ulama-ulama yang saya ajak dialog mengeluarkan dalil yang begitu kuat, hujahnya yang saya tidak bisa jawab, dan intinya bahwa gerakan yang saya berada di dalamnya adalah gerakan yang bid'ah. Dan ini sesat dan akan mengajak kepada kekacauan, justru menjelekkan nama Islam yang mulia. Baik Ustadz Aib, kita masih memiliki satu segmen Pak Ansat. Sudah ada sederet nama teroris yang sudah pernah dieksekusi mati. Namun mengapa sampai saat ini masih tumbuh dan berkembang di Indonesia aksi terorisme ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia, akhir pekan malam. Ustadz Ayub yang berada di samping saya juga bertemu dengan sejumlah napi teroris seperti Abu Bakar Basir. Ustadz Ayub bisa cerita sebenarnya reaksi mereka ketika Anda berdebat, bisa saya katakan seperti itu, dengan Abu Bakar Basir. Apa tanggapan mereka? Ya, kalau yang kemarin dengan Masyaikh, saya nggak bersuara sama sekali karena ada yang lebih berhak. Ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya kunjungan memang adalah. Dan saya sekali lagi datang bukan untuk berdebat. Saya hanya untuk mengajak bagaimana merasakan bagaimana bahwa Islam yang indah, penuh perdamaian, kenapa harus diwarnai dengan fatwa yang mengkafirkan, membunuh. Yang saya dengar langsung dari sumber-sumbernya, bahkan Indonesia, Saudi ini lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Inggris, lebih kafir daripada Belanda. Itu kan nggak mungkin. Dan dianggap togut seperti itu? Ya, kalau togut udah jelas orang lebih kafir. Oke. Menurut Anda, apakah setelah adanya diskusi itu mereka mau menerima secara terbuka dan ada keinginan untuk berubah? Ya, sekali lagi sebagaimana yang dikatakan Syekh tadi bahwa hidayah di sisi Allah, kita hanya berusaha, dan berusaha kita itu bukan dasar kebencian, tapi dasarnya kecintaan. Karena berdasarkan suatu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang baik untuk saudara sebagaimana baik untuk. Maka saya kembali ke sunnah. Saya ingin saudara-saudara saya, orang-orang tua yang pernah membimbing saya juga kembali kepada ke sunnah. Baik Ustaz, saya mau ke Syekh Ali. Saat ini ada sejumlah kelompok muda yang bertransformasi jadi kelompok teroris. Menurut Syekh, apa yang menjadi khususnya di Indonesia kelompok-kelompok ini bisa tumbuh subur? هناك مجموعات يتحولون إلى اعتناق مثل هذه المفهوم الراديكالي فما رأيكم في هذا وما هو الحل؟ الحل أن نجتهد على الوقاية قبل أن ندخل في باب العلاج. Memang benar bahwa kita harus berusaha memberikan pencegahan, terapi-terapi pencegahan sebelum melakukan aksi-aksi. لأن الشعب الأندونيسي بشكل عام شعب طيب. Karena pada umumnya watak warga negara Indonesia adalah sangat baik. ويحب الدين. Mereka sangat mencintai agama Islam. وهؤلاء الإرهابيون يستغلون هاتين الخصلتين. Mereka, para teroris itu mengeksploitasi sifat bangsa Indonesia itu. ويقنعونهم بالأسلوب العاطفي الذي ليس فيه لا دليل ولا حجة. Mereka berusaha meyakinkan warga bahwa paham yang mereka bawa itu adalah paham yang benar. لذلك يتأثرون منهم لأن الخطاب ليس خطابا علميا والخطاب خطاب عاطفي ولا يجدون البديل العلمي الذي يبين لهم فساد ذلك الخطاب العاطفي. Cara yang digunakan umumnya mereka adalah cara yang menyentuh emosi, bukan cara-cara yang ilmiah. Oke, Syekh Ali tadi juga menyebutkan ada terapi pencegahan khusus di negara Asia termasuk Indonesia. Seperti apa terapi pencegahan konkretnya? ما هي المحاولات للعلاج يا مولانا؟ أنا أقول أهم شيء الآن الحوار مع رؤوس هذه الأفكار كما فعلنا في الأيام الماضية. Yang paling penting untuk saat sekarang ini, kata beliau, adalah berdialog dengan para pemimpin-pemimpin mereka. ثم
ترجمة الكتب العربية التي ناقشت هذه الأفكار وفندتها. Di samping itu adalah menerjemahkan buku-buku dari negara-negara Arab untuk mengkantar pemahaman mereka. نشر مواقع على الإنترنت تنقض هذه الأفكار وتبين فسادها. Kemudian menuliskan atau mengupload tulisan-tulisan yang dapat mengkantar itu ke internet. تمكين طلاب العلم من بعض القنوات التلفزيونية ليخاطبوا عامة المسلمين في إندونيسيا مبينين لهم أن هذا المنهج منهج ضار على الدين والدنيا. Perlu diberi peluang yang lebih banyak kepada para ulama agar supaya dapat menjelaskan bahwa pemahaman-pemahaman ini, konsep-konsep semacam ini sangat berbahaya bagi umat. وأن ما يفعله هؤلاء ليس من الجهاد في شيء. Dan bahwa aksi-aksi mereka itu bukan jihad sama sekali. Baik Syekh Ali, saya mau beralih ke Pak Ansyad. Tadi Syekh sudah menyebutkan adanya teori terapi pencegahan. Kalau versi BNPT sendiri, terapi pencegahan apa yang sudah diterapkan sehingga paling tidak para teroris ini bisa di stop sampai detik ini? Maksud saya tidak tumbuh berkembang lagi. Iya, iya. Terapi pencegahan dari awal memang pemerintah sudah menetapkan kebijakan itu untuk mengutamakan pencegahan. Nah, pencegahan apa? Yang kita cegah yaitu paham-paham radikal. Inilah sebetulnya embrionya terorisme itu, paham radikal. Paham radikal yang tadi substansinya dua itu, yang disebut pengkafiran, kemudian pemahaman jihad adalah perang. Padahal Indonesia bukan tempat perang. Teruskan, dan ini pemerintah ingin memfasilitasi terjadi dialog damai antara para ulama. Ya, kita tidak mengatakan mereka itu salah atau apa, tetapi kita minta semua itu bisa lebih rasional. Kita sadar bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna. Coba juga mendengarkan yang lain. Makanya ini kita coba. Ulama kita sudah kita coba. Para ulama kita di sini, terutama yang moderat itu sudah banyak sekali yang mereka lakukan, baik secara organisasi, ormasnya maupun perorangan. Nah, sekarang kita coba juga dengan yang ulama dari Arab, karena mereka kan menganggap diri yakin bahwa mereka ini gerakan salafi, pemurnian gerakan Islam. Nah, ini beliau ini adalah tokoh salafi di Yordan. Beliau saking kukuhnya dengan prinsipnya yang salafi, baru umur 21 tahun sudah dipenjara. Sudah dipenjarakan beliau nih karena kukuh dengan salafinya. Tetapi gerakan radikalisme ini ternyata di sana juga sudah 30 tahun berkembang, justru berhasil membalikan keadaan, justru beliau yang dimasukkan penjara. Tapi kemudian sekarang terbukti bahwa radikalisme itu melakukan kekerasan seperti ini, pemerintah kemudian berbalik kepada beliau. Ternyata beliaulah ini yang benar, dan seluruh dunia itu mengakui beliau. Pak Ansad, kenapa kita tidak mencoba? Kalau untuk saat ini saya yakin bahwa BNPT sudah memetakan jaringan-jaringan teroris yang berada basis di Indonesia. Iya, betul. Itulah radikalisme begini. Kita tidak usah masuk kepada teori ya, bicara aliran. Ada kan teori ini dari aliran ini, aliran itu. Itu akan terjadi konflik yang tidak ada ujungnya itu. Kita secara objektif saja melihat di mana radikalisme ini berkembang. Di titik-titik mana. Sudah ada penelitian dari semua lembaga survei itu, sudah ada hasil. Kita himpun semua itu dari universitas keagamaan seperti dari UIN, dari lembaga-lembaga penelitian yang independen, BNPT dengan lembaga survei. Kita sudah menyimpulkan ada paling tidak ada 5 titik di sini berkembangnya, atau titik-titik yang paling digemari oleh kelompok radikal untuk mengembangkan radikalisme di sini. Yaitu pertama, di tempat ibadah. Tolong garis bawahi, kalau saya mengatakan tempat ibadah, bukan kita mencap tempat ibadah itu yang radikal, bukan. Tapi kita ingin memprotek, melindungi. Jangan sampai tempat ibadah yang kita anggap lembaga sakral ini dimasuki oleh aliran-aliran radikal ini. Nah, kemudian yang kedua, di lembaga pendidikan. Ini ada 3 macam. Kampus, di sekolah-sekolah umum, madrasah, ya, termasuk sekolah-sekolah keagamaan. Nah, kemudian yang jelas
di penjara, di lapas. Nah ini sekarang yang kita lakukan sekarang di lapas, kemudian di kampus beliau juga sudah bicara seminar di UI, nah kemudian di lembaga-lembaga pendidikan lain nanti berikutnya kita sudah programkan ini. Nah beliau-beliau ini sangat bersedia untuk datang, bahkan membawa lagi rekan-rekannya yang lain lagi untuk berdialog secara damai. Untuk itu kita harapkan di sini bagi saudara-saudara kita yang masih kukuh, masih kekeh gitu ya, dengan pahamnya bahwa paham dia itulah yang benar, yang lain kafir, ya kita mohon mau berdialog secara damai. Ya kita tidak minta Anda langsung rubah, ini salah, tidak. Tapi marilah saling mendengarkan. Ya pemerintah mungkin tidak punya kapasitas itu untuk langsung. Kita tidak ingin bertanding di sini. Pemerintah memfasilitasi agar terjadi dialog damai secara sesama ulama dengan para narasumber yang kredibel. Karena masalahnya sekarang banyak sekali rekan kita ini yang menganggap diri tokoh, mengajarkan radikalisme itu, ternyata sumbernya itu sumber banyak yang tidak jelas menurut Syekh ini. Sementara dalam mengajarkan keagamaan itu, doktrin agama, apakah ayat maupun hadis itu, mestinya itu tidak lepas mata rantainya dengan sumber aslinya. Nah, beliau melihat ke situ. Saya kira itulah yang perlu kita tempuh. Mari tidak usah kita masing-masing ngotot. Mari kita lihat sesama para ulama berdialog, mencari garis mana sumbernya ini, ajaran ini. Itu mungkin bisa dipahami bersama. Saya kira itu yang terbaik. Bagaimana sebenarnya pandangan dari mantan aktivis Jamaah Islamiyah Ustadz Ayub terkait dengan dialog damai ini dianggap bisa menyelesaikan aksi terorisme yang ada di Indonesia? Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Bagaimana program deradikalisasi yang digalakkan oleh pemerintah untuk menuntaskan tindak terorisme di Indonesia? Apakah sudah berbuah hasil atau sudah dianggap masyarakat ini sudah optimal sehingga paling tidak bisa meminimalisir tindakan terorisme di Indonesia? Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru yang kadang ada saja yang bermaksud untuk, bisa saya katakan, saya bahasakan juga untuk mengancam stabilitas keamanan di Indonesia. Kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber, bahkan kami kehadiran tokoh hormat, yakni tokoh ulama Jordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang sudah berada di Wisma Nusantara, dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Ansyad Mbai. Ada Ustadz Abdurrahman Ayub yang merupakan mantan Jamaah Islamiyah, dan juga Ustadz Zainal Abidin yang akan menjadi penerjemah kami dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Hasan, Ustadz, Assalamualaikum. Pak Zainal, Pak Ansyad. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Sudah bersama saya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pak Ansyad Mbai. Selamat malam Pak Ansyad. Selamat malam. Dan juga tokoh ulama besar dari Jordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh. Ustadz Abdurrahman Ayub yang merupakan mantan aktivis Jamaah Islamiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga penerjemah Zainal Abidin. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Saya mau ke Pak Ansyad dulu. Upaya pemerintah sudah bukan lagi menggunakan kekerasan untuk memberantas terorisme. Saat ini merangkul sejumlah tokoh ulama. Apakah cara ini sudah lama dilakukan oleh BNPT dan juga pemerintah? Iya, sebetulnya upaya seperti ini sudah sejak awal dilakukan. Cuma selama ini dalam pemberitaan itu yang menonjol tentang berita tentang penangkapan teroris dan lain sebagainya. Ya kalau itu saya kira kita sudah mendapat apresiasi internasional, kita sebagai model ya. Akan tapi nyatanya walaupun hari ini sudah 900 lebih teroris yang ditangkap, kemudian 600-an itu sudah dipenjara, ternyata masih terus berlangsung ini aksi-aksi terorisme ini. Mengapa? Karena terorisme itu kan motifnya politik dan ideologi radikal mengatasnamakan agama. Nah yang sekarang ini khususnya mereka membajak nama Islam. Nah ini perlu digarisbawahi, membajak, mensalah tafsirkan
dalil-dalil tentang Islam itu, yang intinya di situ sebetulnya adalah mereka mencari dalil-dalil penafsiran-penafsiran yang ekstrim, baik ayat maupun hadis, untuk membenarkan aksi kekerasan yang mereka lakukan. Dua intinya, yaitu pengkafiran, mencap kafir sebagai musuh yang halal darahnya, halal dibunuh. Kemudian penafsiran yang ekstrim tentang jihad, yang mereka menafsirkan jihad itu hanya perang, membunuh orang, selain itu bukan jihad. Baik Pak Ansyad, kita akan melihat dulu Pak Ansyad biografi dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi terlebih dahulu. Berikut kabarnya, pemirsa. Syekh Ali Hasan Al-Halabi lahir di Zarqa, Jordania pada 29 Jumadi At-Tsani 1380 Hijriah, tepatnya 29 Juni 1960. Profesi pakar ilmu agama Islam dan hadis. Judul buku yang pernah ia karyakan, yang pertama Ilmu Ushulil Bida, yang kedua Dirasah Ilmiah fi Syahih Muslim, selanjutnya Ru'yatun Waqiyah fil Manaj Ad-Dahwijah. Bahkan ratusan buku sudah pernah ditulis oleh beliau. Kami juga telah mewawancarai sejumlah tokoh ulama Timur Tengah, dan berikut kutipan wawancara dengan salah satu tokoh ulama Jordania. Ini adalah Syekh Naji Ibrahim, Syekh Hisam Al-Nazar, dan Syekh Ali Hasan Al-Kalabi. Mereka adalah tiga ulama asal Timur Tengah yang khusus didatangkan ke tanah air untuk bertemu dengan para narapidana terorisme di LP Nusa Kambangan, Cilacap. Pemerintah Indonesia mengundang mereka untuk meluruskan pemahaman mengenai jihad serta penafsiran ajaran agama Islam yang benar. Syekh Najib Ibrahim, yang merupakan mantan tokoh jamaah Islamiyah dari Mesir, menyebutkan makna jihad yang kini ia pahami. إن قتل مواطن من أجل ظلم سياسة دولته هذا ظلم لهذا المواطن. Kalau kita menyerang atau membunuh seorang warga sipil, ini adalah merupakan sesuatu kezaliman. الجهاد ليس قتلا ولا ذبحا ولا تفجيرا. Jihad tidak semestinya dilakukan dengan membunuh, meledakkan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. الجهاد رحمة للعالمين. Jihad adalah rahmah bagi alam semesta. وليس للتفجير في بلاد المسلمين. Bukannya senjata itu bukan digunakan untuk meledakkan atau aksi-aksi kekerasan di dalam wilayah kaum muslimin yang damai. ليس لتفجير الفنادق والسائحين والشرطة. Bukan untuk meledakkan gedung-gedung seperti gedung hotel ataupun kantor-kantor polisi. Najih juga berpesan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar meninggalkan pikiran membunuh manusia, baik berbeda agama, apalagi sesama muslim. Dari Jakarta, Berman Sembiring, Arya Lesmana, TV One mengabarkan. Saya langsung ke Syekh Ali. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ini sudah berapa kali Anda datang ke Indonesia? هذه الزيارة لأي مرة؟ هذه الزيارة هي الزيارة الرابعة عشرة، وأول زيارة لي كانت سنة 1996. Ini kunjungan yang ke-14. Bagaimana reaksi Anda ketika sudah bertemu dengan para napi teroris di Indonesia? ماذا انطباعاتكم بعد لقاء مع هؤلاء المعتقلين؟ انطباعي أن أكثرهم عنده حب للإسلام. Mereka sebenarnya sangat mencintai agama Islam. وقد يكون عند بعضهم طيبة قلب. Ada yang baik hatinya. لكنهم لم يعرفوا الإسلام الصحيح. Tapi pemahaman mereka yang harus diluruskan. ولم يفقهوا أحكام الجهاد الصحيحة. Mereka belum memahami hukum jihad yang benar. لذلك أسلوب التحاور معهم سيكون إن شاء الله نافعا وناجحا. Maka jalan dialog ini insya Allah akan berguna. Oke, Syekh, ulasan apa yang dibahas dengan para napi teroris ini yang Syekh anggap ini tidak sesuai dengan makna jihad yang sesungguhnya? Ma hiya ahammun nuqat alladhi alqaitum amamahum
في شأن الجهاد. أنا كنت أسأل 3 أسئلة وهي أسئلة مهمة لو تأملوها جيدا لاتضحت الصورة تماما. Ada 3 pertanyaan penting yang diajukan kepada mereka. السؤال الأول كنت أقول هل جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاتل أحدا في فترة العهد المكي؟ Pertanyaan pertama, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kekerasan ataupun jihad pada masa Mekah? والسؤال الثاني هل جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاتل أحدا في العهد المدني قبل الدعوة؟ Pertanyaan kedua, apakah sesudah hijrah ke Madinah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerang seseorang sebelum berdakwah kepada mereka? والسؤال الثالث في كلتا الفترتين المكية والمدنية هل غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ما لم يكن ثمة التحام وحرب مباشر؟ Yang ketiga, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 periode tersebut pernah melakukan aksi penipuan atau tipu muslihat dalam menyerang? فالأجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة تبين الموقف الشرعي من الجهاد الصحيح. Penjelasan atas 3 pertanyaan ini adalah jawaban yang pas dan benar yang membahas tentang masalah jihad. ففي الفترة المكية لم يكن ثمة جهاد ولا قتال. Pada masa Mekah tidak ada jihad dan perang. والسبب في ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا مستضعفين. Karena kondisi pada saat itu masih sangat lemah. ولم يكن عندهم القوة. Tidak ada kekuatan. وواقع المسلمين اليوم حتى للأسف في كثير من دولهم أنهم مستضعفون. Pendapat beliau bahwa kondisi kaum muslimin saat ini juga sangat lemah. فكيف بأفراد من عامة المسلمين وضعفائهم؟ Karena itu terlebih lagi mereka warga sipil dan warga yang pendidikannya rendah dan ekonominya sangat lemah. هم لا شك أشد استضعافا. Tentu mereka lebih lemah lagi. وأما السؤال الثاني فنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاهد أحدا ولم يقاتل أحدا قبل الدعوة. Perlu ditambahkan dan ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjihad sebelum menyampaikan dakwah. بينما هؤلاء يفعلون ما يسمونه جهادا قبل أن يدعوا ودون أن يدعوا. Sementara kaum radikal umumnya melakukan aksi-aksi yang mereka namakan jihad tanpa didahului dengan dakwah secara damai. وهذا لا شك خلاف السنة وخلاف المنهج النبوي الصحيح في الجهاد وفقه الجهاد. Ini bertentangan dengan sunnah dan manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وأما السؤال الثالث فنقول لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الغدر قط في حياته إلا في حالة الجهاد الذي يلتحم فيه الطرفان المسلمون والكفار. Selama hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan tipu muslihat kecuali dalam perang, benar-benar perang. بينما يستخدم هؤلاء الناس طريقة الغدر لتكون أهم الطرق التي يفعلون فيها ما يسمونه بالجهاد. Sementara kaum radikal mengambil cara tipu muslihat itu menusuk dari belakang pada banyak dari aksi-aksi mereka. Baik, Syekh, mohon maaf saya akan bertanya lagi, bagaimana sebenarnya tanggapan para napi teroris ini ketika mendengar tanggapan dari Syekh? Apakah terjadi perdebatan antara idealisme yang berbeda ini? Ma huwa tajawub al-mu'taqalin hal hasal hiwar atau jidal bainakum wa bainahum? الذي رأيناه أنهم 3 أصناف. Mereka ada 3 kelompok. أقلهم المتكبر الذي لا يريد الحق ولا يتجاوب معه. Yang level paling rendah, mereka itulah yang paling arogan. وأكثرهم ممن رأينا أن عندهم تقبلا للحق واستجابة له. Tetapi mayoritasnya dapat menerima apa yang disampaikan oleh Syekh. والفئة الثالثة دون هذه ودون تلك أكثر من الأولى وأقل من الثانية وهي فئة المتذبذب غير الواضح الذي كأنه يخاف ولا يبدي رأيا. Ada lagi kelompok yang ragu-ragu dan terlihat khawatir. Khawatir karena apa? Limadha yaqlaqun masalan atau yakhafun. لا شك ولا ريب أن الذي ليس عنده العلم الشرعي يبقى متعلقا بزعيمه ورئيسه فلا يأخذ موقفا لأنه دون أهلية اتخاذ الموقف.
karena dia tidak punya keahlian dan dia sangat bergantung kepada apa kata pimpinannya. Baik, Mas Zainal, Syekh Ali, kita masih memiliki sejumlah segmen untuk membahas ini. Sebenarnya bagaimana reaksi napi teroris ini? Apakah mereka ada reaksi penyesalan dan juga ingin berubah dengan pemahaman yang saat ini mereka anut? Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Yang diterima oleh para napi, apakah ada kemauan untuk berubah dan juga penyesalan? Kaifa kana raddu fi'al al-mu'taqalin? Hal hum sayataghayyarun fi ra'yikum? أما التغير فلا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. Kalaupun ada perubahan, yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. ولكن شعرنا من الأكثرية كما قلت التجاوب وتقبل الحق. Tetapi kami dapat merasakan bahwa mayoritas mereka dapat menerima kebenaran. وكثير منهم ناقش وأعطى وجهة نظره ونحن رددنا عليه. Banyak dari mereka yang memberikan pendapat, berdiskusi, dan beliau telah memberikan jawaban-jawaban. حتى حصل ذلك في بعض المسائل أكثر من مرة أخذا وردا. Bahkan terjadi diskusi yang lumayan panjang dan alot. ومع ذلك كان الجواب الأخير لنا والحمد لله. Tetapi kebanyakannya alhamdulillah beliau yang kesimpulannya diterima. ولم يرد ولم يتكلم بعدها بأي كلمة. Dan ketika kesimpulan itu dikemukakan, maka mereka umumnya terdiam. ولكن يعني مجرد جلسة ساعتين أو 3 ساعات مع واحد أو مع مجموعة لا تكفي، لابد من المواصلة ولا بد من الاستمرار يعني بين فترة وأخرى. Beliau mengatakan bahwa pertemuan selama 2-3 jam itu pasti tidak cukup dan diperlukan pertemuan-pertemuan yang lebih ke depan. Baik, Syekh Ali, saya mau beralih ke Pak Ansyad terkait dengan mengapa mendatangkan tokoh ulama dari Timur Tengah. Apakah kompetensi tokoh ulama di Indonesia selama ini sudah pernah dilakukan dengan para napi teroris ini, Pak Ansyad? Mengapa kita mendatangkan ulama dari Timur Tengah? Sebetulnya begini, bukan berarti bahwa ulama kita ini tidak mampu mengatasi, tidak mampu memberikan pencerahan tentang pemahaman yang benar tentang dalil-dalil keagamaan yang mereka pakai untuk melegalisir kekerasan itu. Tapi masalahnya seperti tadi, pengalaman kita sudah belasan tahun ini, seperti tadi kemukakan oleh Syekh Ali Hasan Halabi tadi, ternyata di antara mereka ini menurut beliau ada 3 kelompok. Satu kelompok yang umumnya itu kelompok yang arogan. Arogan itu merasa bahwa pemahaman dia itu paling benar, tidak mau menerima orang lain. Apalagi bahkan di masyarakat kita, khususnya dari kelompok radikal, sudah ada yang berani itu mentogutkan ulama kita. Nah ini kan arogansi. Nah mereka ini sok Arab, bahasa Arab, referensinya selalu katanya ulama dari Arab. Memang di Arab juga ada itu ulama yang radikal. Justru itulah kita datangkan narasumber yang sangat kredibel dari Saudi Arabia. Seperti beliau ini adalah ahli hadis dan beliau ini sudah pernah, kalau tidak salah, dipenjara puluhan tahun karena melawan radikalisme. Tetapi sekarang justru pemerintah berbalik membenarkan beliau dan beliau diakui seluruh dunia. Ke negara-negara barat sampai ke Amerika sudah puluhan kali beliau diundang untuk berbicara kepada kelompok-kelompok radikal di sana. Optimis pemerintah akan menghasilkan paling tidak perubahan pemahaman yang saat ini dianggap oleh para terorisme. Dan kita harapkan beliau datang itu bukan sendiri, ini sebetulnya merupakan kesepakatan kita dengan berbagai ormas-ormas keagamaan, khususnya ormas Islam, seperti halnya LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, yang dikoordinir oleh Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah itu sebelumnya kita rencanakan, kita bahas bersama beliau-beliau itu bahwa kita butuh mendatangkan narasumber-narasumber yang mungkin justru para radikal sendiri menginginkan. Baik. Seperti beliau ini disebut-sebut oleh mereka-mereka sendirian Nusa Kambangan untuk bertemu. Ya kita datangkan, kebetulan dari Mesir ada juga tokoh mantan pendiri JI di sana, itu dokter Syekh juga, dokter Naji Ibrahim. Beliau itu 25 tahun di penjara karena radikalisme. 25 tahun di penjara itu beliau merenung, menemukan bahwa pemahaman itu keliru
Beliau tinggalkan, justru sekarang berkampanye ke seluruh dunia untuk meluruskan pemahaman-pemahaman keliru ini dari kelompok-kelompok radikal ini. Napi teroris menerima dan terbuka untuk menerima pemahaman yang mereka anggap keliru dan mau berubah seperti itu Pak Ansyad. Saya mau ke Pak Ayub dulu terkait dengan mantan aktivis Jamaah Islamiyah di beberapa negara, Afghanistan, Australia, termasuk juga Indonesia. Anda bisa cerita pengalaman Anda mengapa Anda akhirnya bisa berubah dan kalau saya katakan insaf ini Ustadz Ayub ke pemahaman yang sesungguhnya. Ya, yang pertama itu semua atas izin Allah, qadarullah masyafa'ala. Tentunya saya bersyukur atas hidayah Allah kembali kepada sunnah. Oke. Ya, perubahannya itu ketika saya di Australia 98 maaf. Ketika ditugaskan oleh pimpinan Jamaah Islamiyah untuk mengatur Jamaah Islamiyah di Australia selama 5 tahun. Tetapi karena di sana alhamdulillah, karena salah satu dakwah yang ditempuh oleh Jamaah Islamiyah dan juga gerakan-gerakan yang lain yaitu menggunakan media-media internet dan seterusnya. Nah, ketika saya dialog dengan ulama-ulama di Madinah, di ulama Mekah dan juga sebagian daripada ulama-ulama dari Jordan, di situ saya mendapat pencerahan bahwa yang saya tempuh ini ternyata salah. Dalam Islam disebut kelompok Khawarij, yang mudah mengkafirkan orang yang berseberangan dengan pendapatnya. Apa yang telah Anda lakukan dengan pola pikir dan pemahaman yang Anda anggap salah itu? Ya, tentunya setelah dialog yang panjang, bukan mudah juga untuk melepaskan paham yang dari 82 saya yakini, dan saya buktikan keyakinan itu dengan aktif di berbagai tempat dan mengajak anak-anak muda. Tentunya tidak mudah untuk melepasnya, dan sempat sakit dulu lah. Ya, nah, namun karena keinginan saya untuk mencari kebenaran, dan saya paling pantang kalau dibilang bid'ah sesat. Nah, ulama-ulama yang saya ajak dialog mengeluarkan dalil yang begitu kuat, hujahnya yang saya tidak bisa jawab, dan intinya bahwa gerakan yang saya berada di dalamnya adalah gerakan yang bid'ah, dan ini sesat dan akan mengajak kepada kekacauan, justru menjelekan nama Islam yang mulia itu. Baik Ustadz Ayub, kita masih memiliki satu segmen Pak Ansyad. Sudah ada sederet nama teroris yang sudah pernah dieksekusi mati, namun mengapa sampai saat ini masih tumbuh dan berkembang di Indonesia aksi terorisme ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia akhir pekan malam. Ustadz Ayub yang berada di samping saya juga bertemu dengan sejumlah napi teroris seperti Abu Bakar Basir. Ustadz Ayub bisa cerita sebenarnya reaksi mereka ketika Anda berdebat, bisa saya katakan seperti itu, dengan Abu Bakar Basir. Apa tanggapan mereka? Ya, kalau yang kemarin dengan Masyaikh, saya nggak bersuara sama sekali karena ada yang lebih berhak. Ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya kunjungan memang adalah. Dan saya sekali lagi datang bukan untuk berdebat. Saya hanya untuk mengajak bagaimana merasakan bagaimana bahwa Islam yang indah, penuh perdamaian, kenapa harus diwarnai dengan fatwa yang mengkafirkan, membunuh. Yang saya dengar langsung dari sumber-sumbernya, bahkan Indonesia, Saudi ini lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Inggris, lebih kafir daripada Belanda. Itu kan nggak mungkin. Dan dianggap togut seperti itu? Ya, kalau togut udah jelas orang lebih kafir. Menurut Anda, apakah setelah adanya diskusi itu mereka mau menerima secara terbuka dan ada keinginan untuk berubah? Ya, sekali lagi sebagaimana yang dikatakan Syekh tadi bahwa hidayah di sisi Allah, kita hanya berusaha, dan berusaha kita itu bukan dasar kebencian, tapi dasarnya kecintaan. Karena berdasarkan suatu hadis, la yumnu haddukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang baik untuk saudara sebagaimana baik itu. Maka saya kembali ke sunnah. Saya ingin saudara-saudara saya, orang-orang tua yang pernah membimbing saya juga kembali kepada ke sunnah. Baik Ustaz, saya mau ke Syekh Ali. Saat ini ada sejumlah kelompok muda yang bertransformasi jadi kelompok teroris. Menurut Syekh, apa yang menjadi khususnya di Indonesia kelompok-kelompok ini bisa tumbuh subur? هناك مجموعات يتحولون إلى اعتناق مثل هذه المفهوم الراديكالي فما رأيكم في هذا وما هو الحل؟ الحل أن نجتهد على الوقاية قبل أن ندخل في باب العلاج.
Memang benar bahwa kita harus berusaha memberikan pencegahan, terapi-terapi pencegahan sebelum melakukan aksi-aksi. لأن الشعب الأندونيسي بشكل عام شعب طيب. Karena pada umumnya watak warga negara Indonesia adalah sangat baik. ويحب الدين. Mereka sangat mencintai agama Islam. وهؤلاء الإرهابيون يستغلون هاتين الخصلتين. Mereka, para teroris itu mengeksploitasi sifat bangsa Indonesia itu. ويقنعونهم بالأسلوب العاطفي الذي ليس فيه لا دليل ولا حجة. Mereka berusaha meyakinkan warga bahwa paham yang mereka bawa itu adalah paham yang benar. لذلك يتأثرون منهم لأن الخطاب ليس خطابا علميا والخطاب خطاب عاطفي ولا يجدون البديل العلمي الذي يبين لهم فساد ذلك الخطاب العاطفي. Cara yang digunakan umumnya mereka adalah cara yang menyentuh emosi, bukan cara-cara yang ilmiah. Oke, Syekh Ali tadi juga menyebutkan ada terapi pencegahan khusus di negara Asia termasuk Indonesia. Seperti apa terapi pencegahan konkretnya? Ma hiya al-muhawalat lil-ilaj ya Maulana? أنا أقول أهم شيء الآن الحوار مع رؤوس هذه الأفكار كما فعلنا في الأيام الماضية. Yang paling penting untuk saat sekarang ini, kata beliau, adalah berdialog dengan para pemimpin-pemimpin mereka. ثم ترجمة الكتب العربية التي ناقشت هذه الأفكار وفندتها. Di samping itu adalah menerjemahkan buku-buku dari negara-negara Arab untuk mengkanter pemahaman mereka. نشر مواقع على الإنترنت تنقض هذه الأفكار وتبين فسادها. Kemudian menuliskan atau mengupload tulisan-tulisan yang dapat mengkanter itu ke internet. تمكين طلاب العلم من بعض القنوات التلفزيونية ليخاطبوا عامة المسلمين في أندونيسيا مبينين لهم أن هذا المنهج منهج ضار على الدين والدنيا. Perlu diberi peluang yang lebih banyak kepada para ulama agar supaya dapat menjelaskan bahwa pemahaman-pemahaman ini, konsep-konsep semacam ini sangat berbahaya bagi umat. وأن ما يفعله هؤلاء ليس من الجهاد في شيء. Dan bahwa aksi-aksi mereka itu bukan jihad sama sekali. Baik Syekh Ali, saya mau beralih ke Pak Ansyad. Tadi Syekh sudah menyebutkan adanya teori terapi pencegahan. Kalau versi BNPT sendiri, terapi pencegahan apa yang sudah diterapkan sehingga paling tidak para teroris ini bisa di stop sampai detik ini? Maksud saya tidak tumbuh berkembang lagi. Ya, ya. Terapi pencegahan dari awal memang pemerintah sudah menetapkan kebijakan itu untuk mengutamakan pencegahan. Nah, pencegahan apa? Yang kita cegah yaitu paham-paham radikal. Inilah sebetulnya embrionya terorisme, itu paham radikal. Paham radikal yang tadi substansinya dua itu, yang disebut pengkafiran, kemudian pemahaman jihad adalah perang. Padahal Indonesia bukan tempat perang. Teruskan, dan ini pemerintah ingin memfasilitasi terjadi dialog damai antara para ulama. Ya, kita tidak mengatakan mereka itu salah atau apa, tetapi kita minta semua itu bisa lebih rasional. Kita sadar bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna. Coba juga mendengarkan yang lain. Makanya ini kita coba, ulama kita sudah kita coba, para ulama kita di sini terutama yang moderat itu sudah banyak sekali yang mereka lakukan, baik secara organisasi, ormasnya maupun perorangan. Nah, sekarang kita coba juga dengan yang ulama dari Arab, karena mereka kan menganggap diri yakin bahwa mereka ini gerakan salafi, pemurnian gerakan Islam. Nah, ini beliau ini adalah tokoh salafi di Yordan. Beliau saking kukuhnya dengan prinsipnya yang salafi, baru umur 21 tahun sudah dipenjara. Sudah dipenjarakan beliau nih karena kukuh dengan salafinya. Tetapi gerakan radikalisme ini ternyata di sana juga sudah 30 tahun berkembang, justru berhasil membalikan keadaan, justru beliau yang dimasukkan penjara. Tapi kemudian sekarang terbukti bahwa radikalisme itu melakukan kekerasan seperti ini, pemerintah kemudian berbalik kepada beliau, ternyata beliaulah ini yang benar dan seluruh dunia itu mengakui beliau. Pak Ansad, kenapa kita tidak mencoba? Kalau untuk saat ini saya yakin bahwa BNPT sudah memetakan jaringan-jaringan teroris yang berada basis di Indonesia. Iya, iya betul.
itulah radikalisme begini. Kita tidak usah masuk kepada teori ya, bicara aliran. Ada kan teori ini dari aliran ini, aliran Jaringan itu. ini. Itu akan terjadi konflik yang tidak ada ujungnya itu. Kita secara objektif saja melihat di mana radikalisme ini berkembang. Di titik-titik mana. Sudah ada penelitian dari semua lembaga survei itu sudah ada hasil. Kita himpun semua itu dari universitas keagamaan seperti dari UIN, dari lembaga-lembaga penelitian yang independen, BNPT dengan lembaga survei, kita sudah menyimpulkan ada paling tidak ada 5 titik di sini berkembangnya, atau titik-titik yang paling digemari oleh kelompok radikal untuk mengembangkan radikalisme di sini. Yaitu pertama, di tempat ibadah. Tolong garis bawahi, kalau saya mengatakan tempat ibadah, bukan kita mencap tempat ibadah itu yang radikal, bukan. Tapi kita ingin memprotek, melindungi. Jangan sampai tempat ibadah yang kita anggap lembaga sakral ini dimasuki oleh aliran-aliran radikal ini. Nah, kemudian yang kedua, di lembaga pendidikan. Ini ada 3 macam. Kampus, di sekolah-sekolah umum, madrasah, ya, termasuk sekolah-sekolah keagamaan. Nah, kemudian yang jelas di penjara, di lapas. Nah, ini sekarang yang kita lakukan sekarang di lapas. Kemudian di kampus beliau juga sudah bicara seminar di UI. Nah, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan lain nanti berikutnya kita sudah programkan ini. Nah, beliau-beliau ini sangat bersedia untuk datang, bahkan membawa lagi rekan-rekannya yang lain lagi untuk berdialog secara damai. Untuk itu kita harapkan di sini bagi saudara-saudara kita yang masih kukuh, masih kekeh gitu ya, dengan pahamnya bahwa paham dia itulah yang benar, yang lain kafir, ya kita mohon mau berdialog secara damai. Ya kita tidak minta Anda langsung rubah, ini salah, tidak. Tapi marilah saling mendengarkan. Ya pemerintah mungkin tidak punya kapasitas itu untuk langsung, kita tidak ingin bertanding di sini. Pemerintah memfasilitasi agar terjadi dialog damai secara sesama ulama dengan para narasumber yang kredibel. Karena masalahnya sekarang banyak sekali rekan kita ini yang menganggap diri tokoh mengajarkan radikalisme itu, ternyata sumbernya itu sumber banyak yang tidak jelas menurut Syekh ini. Sementara dalam mengajarkan keagamaan itu, doktrin agama, apakah ayat maupun hadis itu, mestinya itu tidak lepas mata rantainya dengan sumber aslinya. Nah, beliau melihat ke situ. Saya kira itulah yang perlu kita tempuh. Mari tidak usah kita masing-masing ngotot. Mari kita lihat sesama para ulama berdialog, mencari garis mana sumbernya ini, ajaran ini. Itu mungkin bisa dipahami bersama. Saya kira itu yang terbaik. Bagaimana sebenarnya pandangan dari mantan aktivis Jamaah Islamiyah Ustadz Ayub terkait dengan dialog damai ini dianggap bisa menyelesaikan aksi terorisme yang ada di Indonesia? Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. BNPT menegaskan bahwa dengan dialog damai dianggap bisa meminimalisir aksi terorisme di Indonesia. Saya mau ke Ustadz Ayub, apakah menurut Anda itu berhasil? Ya, kalau dikatakan berhasil tentunya kita nggak akan mendahului ketentuan Allah. Tapi ada nilai-nilai kebaikan itu ada. Karena selama baik saya kunjungi secara langsung sebelum datangnya Mas Syekh, dan yang kemarin saya lihat juga ada. Karena tadi yang kata Syekh itu ada 3. Ada yang memang dia awam, tapi semangatnya tinggi, ingin kebenaran, ingin Islam yang, tapi itu insya Allah yang seperti ini, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menerima hidayah taufik. Dan ada yang memang yang tadi Syekh bilang juga arogan, ya, dia istilahnya meyakini seolah-olah itu udah qot'i, udah final, nggak mungkin berubah. Nah ini yang perlu doa. Ya, perlu usaha keras dan tidak mungkin sekali 2 kali. Ya, seumur hidup
artinya selama masih kita diberi kesempatan oleh Allah, ya itu terus kita laksanakan. Baik Ustaz, hasilnya hanya Allah. Saya mau ke Syekh Ali. Ada anggapan seperti ini Syekh. Sejumlah pihak menilai bahwa aksi terorisme ini bisa dikaitkan dengan istilah Salafi Jihadi. Apakah itu berkaitan? Ini pemahaman juga untuk masyarakat kita Syekh Ali. Mafhum salafiyah ya Maulana. Fadl. السلفية هي فهم للإسلام كما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم. Salafiyah artinya pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. ليست هي حزبا ولا حركة ولا تنظيما. Salafiyah bukan partai, bukan organisasi. إنما هي دعوة تربط الناس بالعلم والعلماء. Salafiyah adalah ajakan dakwah yang mengaitkan antara kaum muslimin dengan para ulama. ومبنية على تقرير أصول الأمن والأمان والإيمان. Yang dasar-dasarnya sangat memperhatikan keamanan dan ketenteraman. وعلى تعليم الناس الفقه الإسلامي الصحيح. Dasarnya juga adalah bagaimana mengajarkan pemahaman yang benar kepada sesama manusia. لا يتعصبون لإمام من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما يحترمونهم جميعا ويأخذون من فقههم جميعا. Menerima pemahaman atau fikih dari para ulama seluruhnya tanpa fanatik terhadap salah satu mazhab. أما ما يفعله البعض ويصورونه من أن التكفير أو الجهاد بهذه الطريقة والتي لا أسميها جهادا هو تابع للفكر السلفي، فهذا عين الباطل والافتراء. Aksi-aksi atas nama jihad dan atas nama salafiyah, yaitu aksi-aksi kekerasan, ini sama sekali bukan salafiyah. Jadi sangat bertolak belakang seperti itu. Baik. Hunaka aks yani yuakis makna salafiyah. طبعا هذا لا شك أنه مناقض لمعنى السلفية، لأن السلفية مبنية على الأمن والأمان والإيمان، وهؤلاء يناقضون هذه الأمور. Benar bahwa aksi-aksi kekerasan itu sangat bertentangan dengan salafiyah, karena salafiyah berdasarkan keimanan dan keamanan. Baik Syekh Ali, mohon maaf karena durasi kita terbatas. Pesan damai untuk Indonesia agar terhindar dari aksi terorisme seperti apa Syekh Ali? Ma huwa nasihatukum lisya'bil Indonesi min ajlis salam. نصيحتي للشعب الإندونيسي من أجل السلام أن يعرف أن الإسلام الحق بريء من هذه الأفكار التي تبنى على التقتيل والتفجير والتدمير والغدر، وأن هذا ليس من الجهاد في شيء. Bahwa aksi-aksi kekerasan dan peledakan ini bukan atau sama sekali jauh dari ajaran agama Islam yang benar. وأن المسلم بقدر ما يتفقه في دينه الفقه الصحيح بقدر ما يعلم أن هؤلاء ليسوا على الحق. Semakin seseorang muslim itu mendalami agama, semakin juga dapat memahami bahwa paham-paham radikal seperti itu sangat jauh dari kebenaran. لكن هذا يحتاج إلى جهود كبيرة وكبيرة جدا لتعليم الناس الفقه الإسلامي الصحيح الذي يعرفون من خلاله أن هذه الأفعال تخالف الإسلام وتخالف الدين وتخالف الدنيا. Dan ini memerlukan usaha yang keras, serius untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang ada. Baik, terima kasih banyak Syekh Ali sudah datang ke Indonesia. Ustadz Ayub terima kasih, Pak Ansar terima kasih. Kita kawal terus langkah pemerintah untuk menentaskan aksi terorisme di Indonesia. Saya Andromeda Merkuri menutup Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan